Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah SIP MAB. Saya merupakan salah satu dosen yang bertugas di program studi Sarjana Terapan Bisnis Digital jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya dengan bidang ilmu Bisnis Digital. Pada kesempatan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni pemasaran. Pemasaran merupakan mata kuliah yang ada di program studi Sarjana Terapan Bisnis Digital, di mana mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib pada semester 2. Mata kuliah ini membahas konsep dasar dan perkembangan pemasaran, serta melatih mahasiswa menganalisis lingkungan pemasaran, pasar, dan perilaku konsumen secara logis, kritis, dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi, media sosial, Internet of Things, dan pengolahan data guna menghadapi tren pemasaran masa kini, baik secara mandiri maupun dalam tim, di tingkat nasional maupun global. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan teknik ceramah, diskusi klasikal, dan studi kasus yang didukung dengan model pembelajaran problem-based learning, discovery, serta project-based learning yang terpusat pada mahasiswa. Capaian pembelajaran mata kuliah pemasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaitkan konsep dasar serta perkembangan pemasaran dengan praktik bisnis aktual. 2. Mahasiswa mampu menganalisis lingkungan mikro dan makro, menentukan segmentasi, targeting, dan positioning berdasarkan data pasar. 3. Mahasiswa mampu menyusun strategi produk, baik barang maupun jasa, harga, distribusi, serta elemen people, proses, physical evidence, dan promotion secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik pasar. Terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi dan memilih strategi komunikasi pemasaran terpadu, serta pengelolaan hubungan pelanggan yang sesuai dengan karakteristik pasar. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan pokok bahasan mengenai strategi promosi di era digital dengan memanfaatkan influencer media sosial. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pertemuan kita hari ini, seperti biasa, saya akan melaksanakan presensi terlebih dahulu. Namun, nanti jangan lupa ya, untuk isi presensi juga di LMS kita ya. Lutfia, Muhammad Gantra, Muhammad Rido, oke. Muhammad Rizky, Neisa Salsabila, Muhammad Iksan, nggak ada? Iksan sakit, Pak. Sakit? Iya. Ada surat? Ada, Pak. Mana? Sakitnya ada berapa hari? Kemarin mulai lulusan sudah, Pak. Ya, kalau gitu bisa cek. Iya, Pak. Hanifah Andini, Nadia Safana, Meisa Azaro, Fadila Tiara Putri, Arzati Dwita. Baik, jangan lupa ya, isi presensi dulu yang di LMS ya. Iya, Pak. Hari ini kita akan membahas strategi promosi pemasaran digital. Ya. Apa yang akan kita bahas hari ini memiliki beberapa capaian yang mendukung mata kuliah ini. 1. Mahasiswa itu diharapkan mampu menganalisis bauran promosi dan peran pemasaran digital. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kolaborasi dengan influencer dan memanfaatkan algoritma media sosial. Ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam menyusun konten promosi digital. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu merancang rencana kampanye pemasaran digital di media sosial. Ya,
yang kita harapkan dari pertemuan kita hari ini keempat aspek ini dapat terpenuhi. Sebelum itu kita mencoba flashback terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Minggu kemarin kita bahas strategi produk. Nah, apa itu produk? Ada yang bisa bantu jelaskan? Rido silakan. Jadi izin menjawab Pak, untuk produk sendiri itu pendapat kata Bapak kemarin ada dua, yaitu barang dan jasa Pak. Untuk barang sendiri itu merupakan produk yang punya fisik yang dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh penggunanya gitu Pak. Oke. Adapun jasa itu kebalikan dari barang, itu dia tidak berwujud, tidak dapat disimpan, tapi dapat dirasakan juga oleh sang konsumen gitu Pak. Contoh dari barang itu ada kayak smartphone, TV ataupun pakaian gitu Pak. Untuk jasa sendiri ada kayak jasa layanan kesehatan ataupun jasa yang kita pakai untuk sehari-hari gitu Pak, kayak jasa servis mobil, servis AC gitu Pak. Baik. Ada pendapat lain, baik itu pendapat mendukung ataupun tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Rido? Rido bilang bahwa produk itu terbagi menjadi dua, ada barang, ada jasa. Barang itu bisa dimiliki, sedangkan jasa itu tidak bisa dimiliki. Barang itu berwujud, dalam artian ada fisiknya, sedangkan jasa itu tidak. Tadi Rido bilang bahwa barang itu contohnya pakaian, sedangkan jasa contohnya layanan kesehatan. Ada yang mau menambahkan? Kalau misalnya barang tuh biasanya kayak make up juga termasuk barang. Kalau misalnya jasa itu lumayan banyak kayak klinik kecantikan, kayak ojek online sehari-hari kita gunain. Oke, Gitu sih. cek online. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya rumah makan, barang atau jasa? Coba. Siapa yang barang, siapa yang jasa? Jasa. Satu. Oke, siapa yang barang dulu deh? Barang, satu, dua, tiga, empat. Barang, lima. Gantrak, kenapa mau makan barang? Karena kita beli makannya kan ada fisiknya gitu, produk nyata yang bisa dipegang, bisa diinteraksikan. Oke, kata dulu ya. Jasa, padahal dari jasa. Kenapa jasa Padilla? Karena mereka membuat makanan kan, mengantar makanan, jadi kita memakai jasa mereka. Memakai jasa mereka. Iya. Oke. Ya kita flashback ya. Minggu kemarin kan saya jelaskan ya, bahwa tadi juga sudah di-mention oleh Rido gitu ya, bahwa barang itu ada status kepemilikan dan ada umur. Apakah makanan memang punya kepemilikan? Enggak. Makanan punya kepemilikan nggak? Ketika kalian beli, Iya. statusnya kan berganti kan? Iya. Beda sama tadi yang dimention oleh Nadia, kalau online, transportasi online menggunakan jasa tersebut, kan kepemilikannya tidak berganti ke kita, Iya. tapi tetap di mereka. Iya. Nah, ada satu lagi perbedaannya dari satu unsur umur. Barang tahan lama, jasa tidak tahan lama. Nah, maka di mana posisi rumah makan ataupun makanan ataupun kuliner? Barang meliputi jasa. Jadi setiap beberapa kategori produk itu memang ada dia terkategorisasi, ini barang, ini jasa, tapi ini ada di tengah-tengah, barang meliputi jasa. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi pemasaran digital. Beberapa yang kita bahas terkait dengan perkembangan pemasaran digital saat ini, terutama kita ketahui bahwa media sosial merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan pemasaran gitu ya. Nanti juga kita akan tahu bahwa salah satunya ada strategi penggunaan influencer. Gitu. Namun di saat era saat ini, bahwa penggunaan influencer itu tidak selalu menguntungkan. Ya, kita coba akan bahas satu-satu. Apa sih pemasaran digital itu? Ada yang bisa bantu?
Hendra? Pemasaran digital itu adalah proses kita memperkenalkan suatu produk atau jasa itu melalui media teknologi, media digital atau teknologi digital. Contohnya apa tuh yang teknologi digitalnya? Kayak media sosial, website ataupun marketplace. Oke, website, marketplace. Ada pendapat lain? Meisa mungkin? Bisa juga melalui kayak promosi melalui story IG, Instagram, terus TikTok juga untuk sekarang saat ini lagi naik. Oke. Lutfia, ada pendapat? Jadi bisa juga memakai Website. Kemudian apa bedanya dengan pemasaran konvensional? Kalau tadi kita berbicara digital, satu yang bisa kita simpulkan adalah penggunaan media teknologi. Seperti tadi disebutkan oleh teman-teman sebelumnya, ada apa? Ada website, ada e-commerce, ada media sosial. Lalu bedanya apa sama konvensional? Nisa? Kalau konvensional tuh dia tuh promosinya tuh dari mulut ke mulut, pakai browser atau kayak gitu kan. Sama yang baliho gitu. Oke. Kalau misalnya tadi disebutkan Nisa, pemasaran konvensional itu menggunakan media baliho, spanduk, brosur, mulut ke mulut, maka pertanyaan saya, seberapa efektif, ya, seberapa efektif atau seberapa berdampakkah, mana yang paling berdampak di saat ini, pemasaran digital atau konvensional? Kenapa Rizky? Karena menurut Rizky kalau masyarakat konvensional tuh misal kita pasang banner di suatu tempat, orang itu tuh kayak, apalagi kalau cuma di suatu tempat jalan raya misalnya ya, kan orang tuh lewat tuh pakai mobil, pakai motor, cuma kayak sekali lihat doang gitu Pak. Jadi nggak terlalu diingat orang. Tapi kalau misal pakai kayak digital, misalnya masuk Rizky lagi scroll media sosial contohnya Instagram, terus Rizky lihat ada iklannya gitu, otomatis kan kalau ada iklan tuh ada langsung misal link pembelian atau masuk ke profilnya, jadi itu tuh bisa langsung mengantarkan kita untuk ke pembelian Baik. tersebut. Ada pendapat lain? Saya ingin sampaikan Rizky. Tadi Rizky bilang bahwa pemasaran konvensional dengan contoh kita memasang baliho di satu titik. Tadi kan hanya sekali lewat gitu ya, atau hanya berapa puluh detik ketika kita kalau saya di perlintasan lampu merah hanya melihatnya berapa puluh detik. Tapi ketika di pemasaran digital menggunakan atau memanfaatkan media sosial, nanti kan ada fitur direct link to buy gitu. Maka ada pendapat lain? Hanifah? Mungkin menurut saya Pak, kalau misalnya dari internet itu kan lebih menarik Pak, karena kalau di internet itu mereka biasanya menggunakan video-video, jadi lebih menarik peminat dari pelanggan-pelanggannya. Sedangkan kalau misalnya seperti baliho ataupun poster, mereka hanya berupa foto saja Pak untuk promosinya. Baik. Rido? Karena Menambahkan? untuk zaman sekarang sebenarnya itu berarti kebiasaan konsumen Pak. Konsumen itu kan sekarang tuh senang yang serba instan dan serba cepat Pak. Jadi dibandingkan dengan baliho ataupun kayak brosur-brosur yang harus nginput nomor manual, para konsumen itu kayaknya lebih senang iklan yang bisa langsung ke direct ke website seperti yang ada di sini tadi. Terus kembali lagi ke modal sih Pak. Kalau modal buat baliho tuh saya rasa lebih besar dibandingkan kalau kita buat konten untuk media sosial gitu Pak. Jadi lebih efektif kita membuat iklan dari media sosial gitu. Baik. Saya coba simpulkan ya, bahwa tadi disampaikan oleh Hanifah, kalau misalnya di spanduk atau baliho itu hanya bersifat foto. Ya walaupun kita ketahui lah di beberapa titik-titik jalan, khususnya di Kota Palembang sudah ada videotron gitu kan. Tapi seberapa into kita terhadap tayangan videotron tersebut. Nah, yang jadi highlight dari Hanifah adalah ada interaksi. Nah, itu ya. Ketika kita melakukan campaign di media sosial, maka ada interaksi. Misal gitu ya, sambil ya kalian tahu lah misalnya kayak day in my life atau bercerita mencoba mereview terkait dengan suatu produk. Ada yang benar-benar soft selling, ada hard selling gitu ya. Misal kita ambil contoh, hard selling itu live streaming itu hard. Ya, mari kakak silakan masuk, ditanya dulu mau check out di keranjang berapa, hard selling.
Tapi kalau kita masuk ke mode soft selling di dalam pemasaran digital, kita tuh kayak kadang nggak kan kayak beberapa konten yang kita tonton, dia kan cuma menceritakan keseharian. Tetapi sembari ngapus make up gitu ya. Nanti oh ya guys, make up yang aku pakai ini mereknya ini ya. Kalau misalnya kalian kalau kalian mau tertarik boleh lihat di link bioku gitu. Itu termasuk soft selling. Kalau tadi kita simpulkan lagi dari pendapat Rido, kita berbicara ini ya, dampak ya. Tadi Rido mention terkait dengan cost gitu ya. Nah, modal ya, kita bicara modal. Modal dalam membuat konten atau campaign pemasaran konvensional itu cukup besar. Sebenarnya bukan besar di proses produksi, tapi besar di proses penyewaan. Beberapa titik-titik jalan itu kan kalau misalnya kita berbayar, kita bicara yang resmi ya. Terkadang kan ada beberapa perusahaan atau instansi yang asal pasang spanduk dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dia berbicara resmi, masang iklan advertising di jalan itu kan berbayar, ada pajak. Itu modal cukup besar. Tapi ketimbang ketika kita proses produksinya sama, kita lakukan campaign di media sosial yang notabene cukup gratis. Kenapa saya bilang cukup gratis? Karena kalau dia mau advertisingnya menggunakan Insta Ads, TikTok Ads dan lain sebagainya, dia akan berbayar. Nah, tapi kalau dia memanfaatkan akun mereka sendiri, itu tidak berbayar. Maka ya sebenarnya kalau ditanya lagi mana yang paling berdampak, ya kita ambil di tengah-tengah. Kita nggak bisa meninggalkan konvensional, tetapi kita juga tidak bisa mengandalkan sepenuhnya digital. Tetap berbarengan lah, sesuai dengan tujuan dan targetnya masing-masing. Dalam pelaksananya di pemasaran digital menggunakan media sosial, itu sering kali saat ini brand berasosiasi dengan influencer. Sebenarnya influencer ini ya dikatakan istilah baru berkembang, boleh lah dikatakan ya. Tapi mungkin kalau misalnya flashback ke beberapa 1 dekade lalu, ya mungkin kita lebih mengenal dengan istilah brand ambassador. Ya. Nah, tetapi sekarang ada influencer. Menurut kalian apa itu influencer? Jadi Influencer itu tuh yang bagaimana kita memasarkan suatu produk. memasarkan suatu produk. Dalam hal ini apakah semua orang bisa jadi influencer? Tergantung. Tergantungnya apa menurut kamu? Tergantung berapa banyak pengikut dari media sosial mereka. Tergantung berapa banyak dari jumlah pengikut. Oke. Ada yang berpendapat lain? Apa sih influencer itu? Dan apakah kita semua bisa jadi influencer? Misal? Influencer itu tuh seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk membeli sesuatu. Terus Oke. apakah semua orang bisa jadi influencer? Menurut Nisha bisa, karena juga itu tuh tergantung dari orang itu kan, itu cara dia untuk mengajak tuh menarik nggak gitu. Oke. Baik. Ada pendapat lain? Oke, saya simpulkan ya, Bo ya. Ya sebenarnya influencer itu gimana ya? Satu sosok muka lama dengan istilah baru. Tadi kalau saya bilang brand ambassador bisa, nggak mungkin lah orang biasa bisa jadi brand ambassador. Syarat jadi brand ambassador itu minimal selebriti, artis, kemudian aktor, itu bisa jadi brand ambassador. Namun kalau influencer ada istilah lamanya, kayak tokoh pemuka adat, tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat. Nah, itu kan bukan selebriti, ya. Tetapi tadi yang dimention sama Nisa gitu ya, bahwa kuncinya adalah apakah orang tersebut bisa mempengaruhi orang lain. Kalau kita lihat secara konsep sama influencer dengan tokoh tadi. Apa? Dia dipandang, dia dimintai pendapat, dia dimintai saran. Nah, influencer berlaku seperti itu sekarang, gitu ya.
Kalau kita tanya apakah semua orang bisa? Ya bisa ya, semua orang bisa. Mau jumlah followersnya 100, asalkan dia bisa mempengaruhi orang lain, itu bisa. Nanti klasifikasinya, dia termasuk ke influencer yang kategori apa, ya. Karena nanti kita lihat tetap jumlah dari followers, gitu ya. Nah, studi kasus kemarin sudah saya kirim. Jadi artikel penelitian yang meneliti terkait dengan influencer. Banyak pengaruh kenapa seseorang itu mengikuti orang lain, dalam artiannya influencer. Ada beberapa faktor. Kalau kita lihat di sini itu ada beberapa faktor yang yang membuat kita percaya terhadap influencer, kita loyal terhadap influencer, sehingga akhirnya kita mengikuti apa kata influencer tersebut. Variabel-variabel tersebut itu adalah seperti expertise ataupun keahlian. Kedua ada authenticity atau keaslian. Ketiga ada physical attractiveness atau secara fisik dia seperti apa. Dan keempat ada homofili, yaitu kesamaan. Misal contoh, keahlian. Terkadang beberapa pengikut mengikuti influencernya karena dia punya kompetensi. Misal lagi rame sekarang, kalau saya lagi rame sekarang di algoritma saya itu ada dokter Gia. Tahu nggak dokter Gia? Karena kayak beberapa kali kalau saya tonton kayak dokter Gia, dokter Tirta, sama Radit gitu kan. Nah, jadi saya mendengar gitu kan, mendengar apa kata dokter Gia. Karena apa? Kenapa saya percaya dia? Karena dia backgroundnya dokter. Tadi expertise, keahlian, gitu ya. Kemudian ada authenticity, keaslian. Keaslian ini ketika seseorang memandang orang lain, oh dia ini tulus. Apa yang dia sampaikan itu gak ada kepentingan apapun, ya, pure karena dia mau berbagi, bukan karena dia dipengaruhi oleh brand lain dan sebagainya. Jadi keaslian itu kayak originalitas dari si influencer tersebut. Kemudian ada physical attractiveness, bukti fisik, daya tarik fisik si influencer. Biasanya kalau yang mengikuti influencer tertarik karena daya tarik fisik, pasti influencer itu bergerak di bidang kecantikan. Kenapa? Karena mau lihat buktinya, gitu ya. Masa ya kita bahas terkait dengan make up, kemudian facial wash dan lain sebagainya, tetapi yang menyiarkan tersebut, memberikan pendapat tersebut, ya mohon maaf, dia tidak menunjukkan daya tarik fisik yang menarik, ya. Nah, itu contoh kasus tertentu. Tetapi kalau misalnya influencernya itu bergerak di kategori game, di kategori otomotif dan lain sebagainya, itu nggak akan dilihat, ya. Banyak kok, ya mohon maaf gitu ya, secara fisik gamer itu terkadang cuma ya tidak semenarik yang influencer beauty-nya gitu ya, tetapi tetap diikuti oleh orang. Kenapa tadi? Karena dia nggak butuh fisiknya, dia butuh authenticity. Terakhir ada homofili. Homofili itu adalah variabel terkait dengan kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan bisa dari latar belakang pendidikan, suku, etnis, kemudian agama, budaya, dan lain sebagainya. Misal, mohon maaf, ada beberapa yang tidak percaya influencer di latar belakangi karena perbedaan. Tadi ya, bisa jadi perbedaan budaya, suku, agama, etnis, dan lain sebagainya. Nah, itu tetap terjadi. Ya. Ada pertanyaan dulu terkait dengan influencer? Ganda? Sempat masuk ke brand saya juga Pak. Kayak ini ada kayak AI influencer ya. AI influencer, oke. Itu kan sebenarnya nggak ada gitu, tapi digitalnya pakai AI. Dan
mungkin di beberapa kalian, baik itu di Instagram ataupun TikTok ataupun di kalau YouTube apa? YouTube Short ya. Itu sering muncul konten-konten AI gitu ya. Pertama yang perlu saya informasikan adalah sering-sering edukasi orang tua dulu. Ya. Karena sasaran dari AI itu adalah orang-orang yang tidak tahu apakah ini originalitas atau tidak. Ya. Pertama edukasi dulu orang terdekat kita bahwa ada loh yang kayak gini, jangan sampai kita misleading gitu ya. Kedua tadi kalau saya pertanyaan dari Gandra, bagaimana nasib influencer marketing? Sekali lagi ya, AI itu tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita makan. Teknologi apapun nggak akan bisa. Ya. Tetapi kita bisa menggandeng. Dalam artian ini menggandeng. AI itu adalah alat bantu, bukan alat mengganti. Ya. Nah, apakah influencer marketing akan akan tergantikan? Menurut saya tidak. Karena apa? Sekali lagi, manusia punya empati. Nah, ketika kita berbicara empati, maka akan berkaitan dengan variabel ini, authenticity, keaslian. Kamu pasti akan bisa merasakan gitu ya, ketika kamu menonton konten AI dari influencer sama influencer yang real. Influencer yang manusia itu akan menunjukkan empati. Kalau AI itu tidak, minimal untuk saat ini. Untuk saat ini. Tapi bagaimana keberlanjutan dari influencer marketing? Saya rasa akan terus ini ya, akan terus manusia itu dasarnya nalurianya setiap kali mereka tertekan itu akan melakukan penebusan yang terbaru. Pasti akan ada inovasi-inovasi terbaru. Cukup? Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10, perpelayan kita akan selesai. Minggu depan kita akan coba diskusi kelompok. Jadi di LMS tadi saya sudah sematkan beberapa materi terkait dengan pertemuan hari ini dan penugasan. Jadi penugasannya untuk teman-teman adalah nanti membuat kelompok untuk diskusi itu membahas terkait dengan influencer. Kalian diminta untuk menganalisa suatu campaign dari brand tertentu yang menggait influencer. Nanti kalian akan coba analisa baik dan buruknya, berapa hasil engagementnya, kemudian bagaimana etika dalam campaign pemasaran tersebut, gitu ya. Minggu depan kita coba presentasikan. Nanti seperti biasa kelompoknya untuk yang presentasi kita acak, ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga baik dari saya maupun teman. Ada pertanyaan dulu sebelum saya menutup? Ya. Rizky? Untuk anggota kelompoknya itu berapa orang? Nanti satu kelompok itu 3 orang, ya. Satu kelompok 3 orang, cukup dengan waktu presentasi selama 10 menit. Ada lagi? Cukup. Di LMS sudah saya sematkan juga kuis terkait dengan materi hari ini. Jangan lupa kalian akses dulu. Link kuis akan ditutup sampai dengan jam 23.59 WIB atau malam ini ya. Ingat, nilai kuis, nilai tugas itu juga menunjang dari nilai akhir dari mata kuliah ini, ya, mata kuliah pemasaran. Tidak ada lagi? Cukup? Baik, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat.